Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa satu televisi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, berbagai macam nikmat telah kita terima. Sampai detik hari ini kita semua masih senantiasa diberi kesempatan, juga senantiasa diberi kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas keseharian kita dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang kita upayakan, apa yang telah kita laksanakan, senantiasa mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat salam juga kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, sebagai panutan, suri tauladan buat kita semua, yang tentunya kita berharap syafaatnya fi yaumi hada ila yaumil qiyamah. Pemirsa satu TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pekan kemarin kita sampai kepada sebab-sebab yang dapat menguatkan keimanan kita. Ada dua sebab yang telah kita sampaikan, dan pada kesempatan hari ini kita lanjutkan untuk sebab yang ketiga yang dapat menguatkan keimanan, keyakinan seseorang. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsalitsu utai sebab kang kaping 3, kang kaping 3, ayyamala ala muqtadha ma amina bihi dhahiron au batinan, ing yen to nglakoni sapa wong ala muqtadha ma amina, ing ngatasé katok-katoke perkara kang wis den imani, dhahiron wa batinan, lahir batin, artinya kesatuan antara batin kita dengan lahiriah kita, mengamalkan perintahnya secara totalitas, baik lahir maupun batinnya. Wa yastamirra fi dzalika, lan uga netepi ing dalem kahanane lahir batine mau tanpa bergeming, terus istiqamah menjalankan perintah-perintahnya dengan melaksanakannya secara lahir dan batinnya. Wa yubadzilu al istita'atu fima hunalika, dan juga dapat mengerahkan kemampuannya di dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Jadi terus mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melaksanakan ketaatan, baik secara lahir maupun secara batin. Wa ila ifadati al isyaratu, untuk mendapatkan faidah, petunjuk, biqaulihi, ada petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan, walladzina jahadu, walladzina utai wong-wong akeh, jahadu kang podo temen-temen, yang bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah, fina ing dalem dalane ingsun di jalan Allah, lanahdiyannahum subulana, yakti ingsun bakal
nuduhake dalan maring wong mau kanthi dalan kang bener. Jadi barang siapa yang dengan kesungguhan hatinya menjalankan perintah-perintah Allah sekaligus berjihad di jalan Allah, maka Allah berjanji akan memberikan petunjuk jalan baginya menuju jalan yang lurus, jalan yang benar. Pemirsa Satu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kata jihad di sini. Perlu saya sampaikan bahwa kata jihad itu diambil dari akar kata jahada. Dari akar kata jahada berupa fiil sulasi mujarad. Fiil yang terdiri dari 3 huruf berupa jim, ha, dan dal ini. Maka kemudian dari 3 huruf dasar fiil ini kemudian terbangunlah 3 kata yang terkenal di dalam Islam. Yang pertama adalah kata jihad. Yang kedua adalah kata ijtihad. Dan yang ketiga adalah kata mujahadah. Ketiga-tiganya terambil dari akar kata yang sama, yaitu jahada. Apa itu jahada? Jahada bermakna sungguh-sungguh, dengan kesungguhan hati melaksanakan aktivitas. Maka ketika kata jahada ini kemudian menjadi kata jihad, maka bisa dimaknai bahwa kesungguhan dalam melaksanakan perintah Allah dengan fisiknya. Jadi kata jihad ini berhubungan erat dengan fisik tubuh yang dimiliki oleh manusia. Jadi jihad adalah gerakan fisik, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara fisikly. Tubuh fisik kita yang melakukan aktivitas dengan sungguh-sungguh. Itulah makna jihad. Sementara yang kedua adalah ijtihad. Ijtihad adalah kesungguhan kita dengan akal budi kita untuk mengkaji, mempelajari, dan mengembangkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan ijtihad. Maka yang bekerja di sini adalah akal budinya. Berbeda dengan jihad tadi. Kalau jihad yang bekerja dengan kesungguhan adalah fisiknya, sedang ijtihad adalah akal budinya. Sementara yang ketiga adalah mujahadah. Mujahadah ini juga terambil dari kata jahada, sungguh-sungguh. Untuk kata mujahadah ini, yang mengalami, melakukan kesungguhan, bukan fisiknya dan juga bukan akal budinya, melainkan hatinya, hati nuraninya. Inilah yang melakukan aktivitas kesungguhan. Maka ini dikatakan sebagai mujahadah. Ketiga terminologi ini, jihad, ijtihad, dan mujahadah, ini mestinya bisa kita lakukan dengan seksama, karena aktivitas ketiganya ini akan dapat menguatkan iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan
sebab-sebab kuatnya iman tadi, keyakinan tadi. Kemudian kelanjutannya adalah kita mencoba melihat wamin samaratil yakin, di antara buah dari keyakinan itu sendiri. Apa saja buah dari keyakinan yang bisa kita petik, yang bisa kita dapatkan setelah keyakinan kita itu kuat. Wamin samaratil al-yakin, lan setengah seko piro-piro buai keyakinan. As-sukunu ila wa'dillahi, yang pertama adalah ketenangan hati ila wa'dillahi, untuk senantiasa menerima, menanti janji Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah ta'ala zat yang tidak akan pernah ingkar janji, la yukhliful mi'ad. Allah ta'ala itu adalah zat yang tidak akan pernah ingkar janji. Itu janji Allah kepada hambanya. Oleh karenanya, di antara buahnya keyakinan yang kuat adalah tenangnya hati kita untuk senantiasa menunggu janji Allah kepada kita. Wasiqqatu bidhammanillah, dan juga dengan kuatnya iman ini kita akan memperoleh buah dari iman itu. Berupa apa? Rasa mantap kita, rasa tenang kita mantap, kita memiliki kemantapan hati yang teguh, iman yang kuat. Bidhammanillah, atas tanggungan Allah kepada kita. Jadi kita tidak ragu besok mau makan apa, besok kita masih hidup atau tidak, dan seterusnya. Kita pasrah, kita yakin bahwa Allah lah yang mencukupi hidup kita masing-masing. Allah yang memberi kehidupan buat kita, maka Allah lah yang akan memenuhi kebutuhan kita. Bidhammanillah wal iqbalu bikunhil himmati, dan juga di antara buah iman itu antara lain madhab, kita itu akan bisa menghadap bikunhil himmati, ya, dengan keyakinan, dengan keadaan, kemantapan yang penuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, alallahi ing atase Allah ta'ala, watarki ma min sya'nihi, dan kita akan meninggalkan di antara buah keimanan itu adalah watarki ma min sya'nihi ayashhula anillahi ta'ala. Kita akan meninggalkan sesuatu yang bukan ada pada keadaannya, dan kita akan selalu yashhula, disibukkan. Kita selalu merasa sibuk, kita selalu merasa memiliki aktivitas anillahi ta'ala, untuk senantiasa taqarrub, mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Warruju'u fi kulli halin, serta kita akan kembali fi kulli halin, dalam setiap keadaan, setiap waktu, ilallahi, kepada Allah ta'ala. Inilah buah dari keyakinan yang kuat. Wastifzahu at-ta'at, lan ngantepake ketaatan kita, memantapkan ketaatan kita fi ibtigha'i mardatillah,
fibtigha'i mardatillah, di dalam menggapai, di dalam mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal jumlati falyakinu aslun, dan selanjutnya dijelaskan bahwa yang namanya yakin, keyakinan itu merupakan aslun, merupakan pokok dari segala sesuatu yang pokok. Dari segala sesuatu, keyakinan adalah pokoknya. Wasairul maqamat asyarifah, dan seluruh maqamat, seluruh tempat asyarifah yang mulia, tempat-tempat yang mulia, maqamat, kondisi, keadaan yang mulia, wal ahlak al mahmudah, dan juga ahlak yang terpuji sekalipun, wal a'mal as-salihah, dan perbuatan yang soleh, amal yang soleh sekalipun, min furu'ihi, semuanya adalah bagian atau cabang dari keimanan itu tadi. Karena iman merupakan asas, dasar, pondasi yang pokok, maka yang lainnya adalah merupakan cabang, bagian dari iman itu sendiri. Wal ahlak wal a'mal tabi'atun lil yakin, utawi akhlak dan juga amal perbuatan manusia iku tabi'atun, selalu mengikuti, selalu manut, lil yakin, maring keyakinan seseorang, kuwatan wa dha'fan, kuat lemahnya amal akhlak seseorang itu ditentukan oleh kuat lemahnya keyakinan atau keimanan seseorang. Wasihatan wasaqoman, sahnya, sehatnya amal perbuatan, sehatnya akhlak seseorang, dan juga sakitnya amal perbuatan, sakitnya akhlak seseorang, itu juga karena keyakinannya, karena imannya. Qala Luqman alaihissalam, sampun dawuh sapa Luqman alaihissalam. Luqman alaihissalam ini pernah berkata, la yustata'u al-amalu illa bil yaqin. La yustata'u, tidak dimungkinkan, tidak akan pernah mampu suatu amal perbuatan illa bil yakin, kecuali haruslah dilandasi dengan keyakinan terlebih dahulu. Jadi tidak mungkin perbuatan akan terjadi tanpa adanya keyakinan. Wala ya'malu al-abdu, lan ora bakal nglakoni sapa kawula illa biqadri yaqinihi, kecuali kadar keyakinannya. Semakin kuat keyakinannya, maka akan semakin sungguh-sungguh seseorang itu dalam melakukan amal perbuatannya. Dan sebaliknya, semakin kecil keyakinannya, maka akan semakin ringan, akan semakin kecil pula dalam hal melakukan pengamalannya. Pemirsa satu TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, walayak siru lan uga ora nyepelekake, walayak siru lan ora nyepelekake amalahu maring amali wong. Jadi orang yang memiliki keyakinan yang kuat, tentu dirinya tidak akan lagi meremehkan perbuatan yang dilakukannya. Hatta yang kuso, sehingga sudo apa yakinahu, keyakinane wong mau. Jadi
seseorang yang telah memiliki keyakinan yang kuat, tentu dirinya tidak akan lagi mengurangi rasa keimanannya, mengurangi kesungguhan dalam amal ibadahnya. Walihada qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al yaqinu utai sing jeneng keyakinan iku al imanu kulluhu, yakin adalah iman secara totalitas, iman secara menyeluruh. Wa ahlul iman, dan ahlu iman, orang yang memiliki iman, fil yakini ing dalam keyakinannya, ala salasati darajatin, memiliki 3 tingkatan. Jadi dalam hal keimanan, seseorang itu memiliki 3 tingkatan. Al-ula, yang pertama, tingkat keimanan seseorang adalah wahia darajatu ashabul yamin. Yang pertama dikatakan sebagai derajatnya ashabul yamin, orang-orang yang termasuk golongan kanan, ashabul yamin, yaitu at-tasdiqu al-jazimu, membenarkan al-jazimu secara mantap, secara kuat, ma'a imkanit tashkik, sartane anane kemungkinan ragu. Jadi ashabul yamin itu adalah sekelompok orang yang memiliki keimanan, tetapi sesekali keraguan itu masih hadir di dalam dirinya. Jadi masih ada cobaan berupa keraguan yang menggoda dirinya. Wal tazalzilu, dan juga adanya terumbang-ambing hatinya, masih ada karena syak tadi itu. Laujaa ma yaqtadihi, jika seandainya datang sesuatu yaqtadihi yang menimpanya, wa yu'abbiru anha, lan gawe takbir ing atase iman seseorang tadi, keyakinan seseorang tadi, bil imani, kelawan imani. Jadi ashabul yamin ini kadang-kadang masih digoda dengan keraguan, dan bahkan satu saat keimanannya itu terkena tabir, terkena penutup dalam dirinya, sehingga keimanannya ini terkadang yazid dan juga sekaligus terkadang yangkus, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, al-iman yazid wa yangkus. Yang namanya keimanan seseorang itu terkadang naik dan juga terkadang surut. Jadi pasang surut, naik turun keimanan seseorang itu. Inilah derajat ashabul yamin. Yang kedua, ad-darajatus tsaniyah, derajat keimanan yang kedua, wahya darajatul muqarrabin. Derajat yang kedua adalah derajatnya orang-orang yang parek kepada Allah Ta'ala, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Darajatul muqarrabin adalah istilaul iman, nguasani imane mau, alal qalbi, ing atase atine wong, wasabatuhu,
dan juga ketetapan iman tadi fihi ing dalem atine wong mau, sehingga keyakinannya sungguh kuat sekaligus ketetapan hatinya juga sudah mantap. Inilah derajat muqarrabun, derajatnya orang-orang yang parek dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta la yajuja, sehingga ora bisa ngliwati apa an naqid, rusake keimanan. Jadi tidak mungkin rusak lagi imannya karena sudah sampai pada derajat iman muqarrabun, darajatul muqarrabun. Balla yatasawwaru wujudu, balik ora iso digambarake wujude keimanan darajatul muqarrabin. Fadlan an imkanihi, saking oleh muliane, saking oleh muliane kahanane keimanan seseorang tadi. Fadlan min imkanihi wa fi hadhihi darajah, lan ing dalam derajat inilah, derajat keimanan muqarrabin inilah, yasiru al-ghaib ka'annahu syahadatun, bisa menjadikan perkara yang gaib itu seakan-akan nampak ada di dalam hatinya, ada di dalam dirinya. Jadi barang gaib akan terlihat nyata oleh orang-orang yang memiliki keyakinan yang kuat tadi itu, darajatul muqarrabin. Wa yu'abbiru anha bil yakin, lan den ibaratake anha bil yakin, kawontenan keadaan darajatul muqarrabin itu tadi adalah keimanan yang sungguh sangat kuatnya. Kemudian yang ketiga terakhir, ad-darajatus salisatu, derajat yang ketiga dari derajat keimanan seseorang adalah wahya darajatun nabiyyin, yaitu derajatnya para nabi, wa kamali warasatahum, dan juga kesempurnaannya warasatuhum, apa yang telah diwariskan oleh para nabi, minas siddiqin, yaitu derajatnya orang-orang yang siddiq. Jadi derajat para nabi sekaligus derajatnya para siddiqin. Ayyasira al-ghaib, ing yen to ndadekake perkara sing gaib, syahadatan dadi pertelo, nampak jelas. Jadi bagi nabi sesuatu yang gaib itu nampak jelas, bagi para siddiqin sesuatu yang gaib itu nampak jelas karena kadar keimanan yang memang kuat dari mereka. Wa yu'abbiru anha bil kashfi, dan bisa diibaratkan atas keimanan mereka itu bil kashfi wal ayan, dengan tersingkapnya tabir dunia ini yang kemudian terbuka bagi mereka barang yang gaib, wal iyan, barang kang den pertelakake baina ahli kulli darajat tafawut fi darajatim tafawut ba'idin, dan di antara derajat keimanan yang tiga tadi itu memiliki jarak yang jauh sekali. Jarak antara darajatul ashabul yamin, keimanannya ashabul yamin, dan darajatul yang kedua adalah darajatul muqarrabin, derajatnya orang-orang yang muqarrabin, dan yang ketiga adalah darajatun nabi wasiddiqin, derajat keimanan para nabi dan para siddiqin semua. Pemirsa satu televisi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa mampu mendapatkan derajat keimanan
paling tidak derajat keimanan kita adalah derajat keimanan ashabul yamin, yang sesekali terkadang kita memiliki rasa keraguan, yang sesekali terkadang kita tertutup, hati kita tertutup oleh munculnya gangguan-gangguan dari luar diri kita. Entah demikian, kita senantiasa berjuang, kita senantiasa mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tetap meneguhkan keimanan kita, sehingga kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira pertemuan kita pada hari ini kita cukupkan sekian, dan marilah kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.